Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kulli ma lumilak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dhatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dhatal lahabi wa watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Diwaca sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat kampus, jajaran Sivitas Akademika UIN Malang yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu yang masih rela hadir, jamaah payungiyah rahimakumullah. Umpama jenengan nyedak mriki mawon kersa mboten? Mboten.
Minta tolong untuk para jamaah untuk mengkondisikan lenggah nggih. Biar segera dimulai kembali. Nggih, monggo segera lenggah, duduk kembali biar pengajian segera dimulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah saya selalu punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Berarti barang itu kalau hanya sedikit harganya mahal. Dari jutaan warga Malang yang malam hari ini rela berhujan-hujanan hanya sedikit. Berarti yang datang malam hari ini insya Allah termasuk barang langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik berarti harganya mahal. Berarti Anda semua hari ini, malam hari ini insya Allah orang-orang yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya saya bilang, barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu jumlahnya banyak, tapi yang ngurusi purel jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok, kiai purel. Pertanyaannya, kenapa kamu masih mau rela hujan-hujanan? Jawabannya adalah karena di dalam hatimu ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Maka mohon maaf, walaupun kehujanan tetap bahagia. Kenapa? Karena orang jatuh cinta itu pasti bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Mudah-mudahan cinta kita hari ini berbalas dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf, cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka saya yakin hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Bagaimana tidak jatuh hati? Dingin, hujan, basah. Tapi karena ada rasa cinta, kita semuanya bisa berbahagia malam hari ini. Alhamdulillah. Dan ingat, rasa sayang yang mendalam bagaikan hujan yang turun di malam hari. Ia datang meski tak menjanjikan pelangi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, dalam surat At-Tolak ayat 1, di situ di penutupan ayat Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la tadri la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah akan mengadakan sesuatu ketentuan yang baru untukmu. Kita tidak pernah tahu rahasia hujan malam hari ini. Tapi saya meyakini bahwa ketentuan Allah itu jauh lebih baik dibandingkan ketentuan manusia. Saya bersyukur malam hari ini hujan. Kenapa? Ini berarti panitianya tidak mencari pawang hujan.
Ini menunjukkan bahwa Anda lebih percaya dengan Allah dibandingkan pawang hujan. Maka tidak perlu ngundang Rara pawang hujan. Yang menjadi pertanyaan saya, Anda tidak cari pawang hujan itu karena beriman atau karena nggak punya anggaran? Lah itu persoalannya. Nah, saya mau cerita adik-adik mahasiswa. Kebetulan saya kuliah lagi, Pak. Saya lagi ngambil S2 di 3 kampus. Di Unisula saya ngambil pendidikan, di UNES saya ngambil sosiologi, di UIN Jogja saya ngambil filsafat. Plus 1 S3. Jadi kalau 3 tahun lagi UIN Malang undang saya jangan kaget. Pengajian bersama Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Mungkin sebelum saya lanjutkan kenapa saya kuliah lagi. Saya pernah pengajian di daerah desa di Malang. Ada anak kecil naik panggung. Saya tanya, kenapa nak? Saya ngefans sama Gus Miftah. Kamu pengen jadi apa kalau besar? Pengen jadi kiai. Saya tanya, idola kamu siapa? Gus Miftah. Kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Saat itu Pak, 2 tahun yang lalu. Anak ini bilang apa sama saya? Saya mengidolakan Gus Miftah, kenapa? Enggak selesai kuliah saja jadi kiai besar. Ya Allah. Saya malu Pak waktu itu. Karena waktu itu saya tinggal skripsi. Kemudian saya tinggal karena saya berbeda pendapat dengan dekannya. Karena kebetulan waktu itu saya aktivis NU, dekannya Muhammadiyah, Pak. Sebenarnya bukan masalah NU dan Muhammadiyahnya ya, karena kegoblokan kami berdua. Jadi dekannya pekok, mahasiswanya petok, gara-gara begitulah. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi gara-gara itu, Pak. Dan kemarin saya menyelesaikan S1 itu beberapa waktu yang lalu, masuk rekor Leprit dan Muri gara-gara ujian skripsi saya dihadiri lebih dari 1.500 orang. Jadi yang boleh bertanya tidak hanya pengujinya. Yang saya sampaikan waktu itu metodologi saya tentang pembelajaran wawasan kebangsaan dengan metodologi Al-Mizzah Al-Miftahiyah. Al-Mizzah itu apa? Fun learning, pendidikan yang menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Saya tadi sini berangkat ke Malang, berangkat dari lokalisasi Tretes Pasuruan. Jadi tadi saya pengajian di lokalisasi Tretes, jamaah umum dihadiri 400 PSK, Pak. Wow. Jadi alhamdulillah mereka mau ngaji. Nah, kembali kepada surat At-Tolak ayat 1. At-Tolak itu surat ke-65 ayat 1. Kamu tidak pernah tahu ketentuan baru apa yang diinginkan oleh Allah. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya punya cerita nyata. Ini bukan fiksi, apalagi telenovela, apalagi FTV, bukan. Tapi ini nyata. Bagaimana ketentuan Allah itu indah. Ada seorang pemuda jomblo usia 35 tahun. Namanya Sulaiman. 35 tahun belum menikah. Belum menikah bukan karena dia tidak mau menikah, tapi nggak ada perempuan yang mau dinikahi. Karena bagaimanapun juga orang menikah itu harus ada 2, modal dan model. Ono kalane modale ono, modele ora mlebu. Ono kalane modele mlebu, modale ora ono. Padahal cewek sekarang yang dilihat bukan good looking, tapi yang good rekening. Betul Mbak? Dia yang good looking kalah sama good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, singkat cerita, Sulaiman ini naksir sama anak tetangganya. Namanya Fatimah. Anak seorang janda namanya Zubaidah. Jandanya Zubaidah punya anak namanya Fatimah. Si Sulaiman jatuh cinta dengan anaknya si janda yang namanya Fatimah. Kalau bapak pasti ekspektasinya juga Fatimah. Istri 4 satu rumah. Tapi faktanya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Singkat cerita, karena Sulaiman ini santri, dia pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, bertanya kepada kiai atas problem yang dihadapi. Apa problemnya? Sonnya ngangung-ngangung. Itulah bedanya sound system sama cewek, Pak. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati entek oke, diuntal kancane.
Sing nguntal sapa? Sing dhuwur-dhuwur kae, codot-codot kae. Akhirnya si Sulaiman matur sama gurunya. Ini kenapa toh kita kuliah itu ada pembimbing itu gara-gara itu. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak mengetahui sebuah persoalan, tanyalah kepada ahli dzikir. Ya ahli dzikir itu kalau di kampus ya guru pembimbing, pembimbing akademik. Kalau di pondok ya kiai. Ini karena Sulaiman ini santri, dia tanya sama kiai. Pak Kiai, saya seneng Pak. Pak Kiai kan tahu, saya sudah 35 tahun masih jomblo. Ini artinya apa? Kalau sesuatu yang tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu dikatakan bid'ah, berarti saya telah melakukan bid'ah selama 10 tahun. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menikah usia 25 tahun. Dia 35 tahun belum menikah, berarti dia bid'ah tur mesake. Tur mesake. Kalau ukuran bid'ah itu tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Singkat cerita kiainya ngomong, dawuh begini. Sulaiman, kamu suka sama Fatimah? Nggih Kiai. Mulai nanti malam kamu sholat malam. Kamu sholat istikharah supaya Allah memantapkan pilihanmu. Atas pilihanmu mencintai si Fatimah. Makanya mas-mas mahasiswa, kalau kamu senang dengan cewek, apalagi ceweknya ada 2, kamu harus istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah pastikan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah tapi nggak ada yang mau, merongos belum merongos. Nah. Akhirnya mulai malam itu Sulaiman bangun malam, 11 rakaat dia lakukan. Setiap malam dia gabung antara sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah sampai berbulan-bulan. Hingga waktunya datang, dia dipanggil oleh kiainya. Sulaiman, kamu ke pondok. Sulaiman datang. Wonten dawuh kiai. Kamu sudah sholat? Sudah. Doa kamu apa? Saya sudah berdoa kepada Allah kiai. Doa kamu apa? Ya Allah, bila Fatimah itu istriku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kadang-kadang doa itu butuh maksa Pak. Beneran, saya itu banyak doa saya dikabulkan kadang-kadang karena doanya terpaksa Pak. Kayak saya dulu miskin, saya berdoa, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah itu. Saya sering Pak doa seperti itu. Makanya kayak jenengan pamane, ya Allah gemukkanlah rekeningku bukan perutku ya Allah lah itu Pak. Malah keliru sing gede wetenge gitu. Sulaiman, kamu besok hari Jumat antara jam 6 sampai jam 7 kamu datangi rumahnya si Fatimah. Ini adalah waktu mustajabah menurut mujarobat. Bukan menurut Samsudin loh ya. Menurut mujarobat. Kamu sampaikan rasamu kepada si Fatimah. Saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan rasamu dan rasa Fatimah satu frekuensi, rasa yang sama. Karena sekarang banyak orang jatuh cinta tapi beda pemikiran. Kenapa? Yang cowok mikir yang cewek mikir yang lainnya. Kayak saya kemarin sebelum Via Valen menikah, itu saya sama Via Valen beda keyakinan. Via Valen yakin mau, saya yakin gak mau. Karena saya udah punya istri Pak. Karena saya suami yang setia. Oh sorry, bukan karena direkam kamera. Ya, karena saya takut diketahui istri saya itu saja. Tapi dari dulu saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Loh, saya kan spesialis Pak, spesialis pemberi nasihat pernikahan para artis. Makanya banyak artis yang menikahnya memberikan nasihat saya. Sejak zaman Anang Asanti, pemberi nasihat pernikahan Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Dedi Sabrina Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah. Saya guru spiritualnya Via Valen. Sampai yang tidak saya nasihati pernikahan hanya satu, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Nah, itu bukan saya, Tapi kalau dia ngaji dengan saya iya. Tapi ketika menikah saya tidak memberikan nasihat. Lagian kita doakan saja. Yang lucu kan orang Malang.
Yang berkonflik Lesti sama Rizky, yang cerewet orang Malang. Begitu dicabut laporannya, "Loh kok dicabut?" Itulah sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Wonge biasane jilbabe pink. Ya, itu. Ini pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lah. Lebih parah. Akhirnya pagi itu Sulaiman datang ke rumahnya Ibu Zubaidah untuk menyatakan perasaannya kepada Fatimah. Kan mohon maaf, mas-mas ya, ini etika dalam menikah. Kalau kamu seneng sama cewek, kan undang-undangnya jelas. Wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa au aknangtum fi angfusikum. Kalau kamu dengan cewek, utarakan rasa senengmu, khidbah. Tapi kalau nggak bisa, au aknangtum, kamu sembunyikan fi angfusikum, di dalam hati kamu. Makanya itulah alasan kenapa kalau seneng langsung dilamar. Mbak-mbaknya juga sama. Kalau ada codot suka sama kamu, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kamu ingat, seneng itu dilamar, bukan sekamar. Rungokno wi, ngakune muslimah, senengane melumah karo Lah iya tahu goreng digoreng dadaan apa kayak? Tahu. Monggo Kiai. Kok kursinya cuma satu? Kiai lenggah mriki. Kiai teng kursi mawon kula tak ngadeg. Mboten Kiai mriki. Mboten saru. Nah, Kiai mriki mawon. Nah, monggo Kiai. Mohon mriki Kiai. Mboten Kiai monggo Kiai. Nah, nuwun Kiai. iPad saya harus saya sembunyikan karena ada video kebaya merah. Yo racuk ngawur bae. Aku minta kursinya satu sini. Tak membersamai para codot rahimakumullah ini. Sini. Gindiliyah. Kamu tahu dia kenapa namanya Al-Gindiliyah? Karena dimanapun ngintil. Kenapa dikatakan ngintil? Karena kecil. Kalau besar, mangkat dewe goblok. Saya mau cerita. Pokoknya kan ada undang-undang itu. Al-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu ibadah. Maka yang di sana itu goblok, itu kejauhan. Memandang saja ibadah. Kayak saya tadi di lokalisasi Tretes, memandang wajah kiai ibadah. Mbak-mbak PSK langsung berteriak, wah, memandang saja ibadah, apalagi so ngeloni. Saya langsung mencari tempat terbaik. Untuk ngaji goblok, untuk kelon. Masa untuk kelon? Memangnya aku cowok apaan? Nah, akhirnya apa? Si Sulaiman ini datang kepada Zubaidah untuk melamar siapa tadi? Fatimah. Dia akhirnya lamar. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ya Mas Sulaiman, ada yang bisa dibantu? Ini kasusnya persis sama dengan saya dulu. Saya dulu melamar calon istri saya tidak menggunakan perantara siapapun. Langsung saya datangi. Saat saya melamar istri saya subuhan di masjidnya calon istri saya ketemu dengan bapak mertua. Makanya mbak-mbak kalau cari suami gampang. Kalau cari suami yang baik, silakan kamu ke masjid. Kok ada pemuda mau menjaga sholat subuhnya di masjid, itu pantas untuk menjadi imammu. Ya jelas, subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Saya banget matamu. Gue subuhannya jam 7. Usul ini tambahi, usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah,
Adik-adik sekalian teman mahasiswa, akhirnya dia matur, Bu, kula badhe matur. Apa Mas Sulaiman kok kayaknya penting banget? Oh iya Bu, sepindah saya silaturahmi. Yang kedua, saya mau mengutarakan niat saya kepada ibu. Niat Mas Sulaiman apa? Bu, sudah berbulan-bulan saya mencintai, jatuh cinta kepada anaknya ibu. Cinta saya kepada anaknya ibu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Iki ana banyu to ngompolo, ngolah. Bokongmu anget itu. Aku tahu. Alah update status gaya. HP ini cross yang gaya. Kamu nggak usah chatting WA, wong di belakangnya kok di chatting, mbok ngomong langsung. Tapi yang perlu kamu ingat, lelaki yang suka chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Salah kalah. Makanya saya bilang, kalau kamu mencintai seorang perempuan, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Ngono codot. Kelas. Oh cetok kiai larang. Ngomong kiai Purel tak ajar. Alhamdulillah terang toh, terang. Dinikmati saja itu loh. Ingat, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Iya. Yeah. Mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Amin. Khusus kamu saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi bareng ngaji modar kowe. Selebel. Akhirnya senggol dong Bang, senggol dong. Nah, pokoknya pengajian malam hari ini cukup saya katakan satu hal. Begitu sulit, lupakan silit. Nah, akhirnya dia bilang begini, Bu, saya sudah berbulan-bulan mencintai anaknya ibu. Izinkan pagi hari ini saya melamar anaknya ibu, Fatimah, untuk menjadi istri saya. Mendengar lamaran si Sulaiman, si Zubaidah menangis. Sulaiman berpikir, Zubaidah menangis karena terharu anaknya dilamar. Akhirnya Bu Zubaidah bilang, Mas Sulaiman, saya menangis. Kenapa? Ibu terharu? Enggak. Kenapa ibu menangis? Saya tadi menunggu apa maksud kedatangan Mas Sulaiman ke sini. Yang perlu Mas Sulaiman tahu, sudah berbulan-bulan saya juga mencintai Mas Sulaiman. Jadi yang dilamar anaknya ternyata yang mencintai ibunya. Kenapa si Zubaidah menangis? Karena mohon maaf, dia merasa akan patah hati karena yang dicintai Sulaiman si Fatimah bukan Zubaidah. Mas Sulaiman, kulo seneng kalian jenengan, mbok rabine kalih kulo mawon. Si Sulaiman langsung mikir, ya Allah, mosok malaikat salah laporan? Kenapa saya mencintai anaknya yang mau malah ibunya? Si Zubaidah bertanya, pripun Mas Sulaiman kalau menikahnya dengan saya saja? Waktu itu Sulaiman andilau, antara dilema dan galau. Bu, saya punya kiai. Izinkan saya bertanya kepada kiai saya dulu. Singkat cerita, Sulaiman pulang. Hatinya gegana, gelisah galau merana. Ya Allah, niki njuk pripun? Kulo seneng karo anak, malah sing seneng mbok nih. Matur kepada kiainya, Pak Kiai, apa Mas Sulaiman? Bagaimana lamaran kamu? Halah, malaikat salah laporan Kiai. Masa lamaran saya malah diterima sama ibunya bukan anaknya? Kula kedah pripun Kiai? Dijawab sama kiainya, wa asa ang takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu kopi. Bukan kopi susu, ini kopi. Kalau begini baru kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iki mancing-mancing wae cangkeme jan. Kan aku jadi ingin gitu. Adem-adem matamu, adem.
Kayak saya pengajian di Pasuruan tuh. Kurang ajar banget itu. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru 1. Di depan panggung gendong anaknya umur 1 tahun. Anaknya nangis disusoni. Buka kotang ning ngarep panggung, ya Allah. Dengan santainya nyoh. Padahal sudah sebulan saya nggak ketemu istri saya. Kan aku jadi ingin. Mbok yo kalau mau nyusoni anak itu pakai etika itu loh. Mbok ning mburi panggung ke mosok ning ngarep panggung. Pas mataku ndelok pisan. Untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Akhirnya hari itu kiainya bilang, "Kamu sholat lagi, Sulaiman, jangan buru-buru kamu tolak." Kenapa Kiai? Bisa jadi ini yang terbaik menurut Allah. Makanya kalau saya pribadi punya prinsip, Dok. Kalau saya berdoa sama Allah, kok doa saya tidak dikabulkan, saya senang. Kenapa? Karena kalau doa saya dikabulkan itu terbaik menurut saya. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan itu terbaik menurut Allah. Bagaimanapun baik menurut Allah itu lebih bagus dibandingkan baik menurut saya. Jadi kalau saya minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, saya bahagia. Berarti ini terbaik menurut Allah. Akhirnya Sulaiman sholat seminggu, kemudian matur sama Kiai. Pak Kiai pun kulo ikhlas. Terpaksa kalian mbokne yo rapopo. Akhirnya singkat cerita, dia lamar mboknya, ditentukan hari pernikahannya. Begitu datang hari pernikahan, sebelumnya ditentukan gedungnya dibayar, cateringnya dibayar, entertainnya dibayar. Seminggu sebelum pernikahan, sebelum hari H, si Zubaidah naik motor kecelakaan. Dan yang terjadi apa? Mati, meninggal dunia. Keluarga bingung. Ini pernikahan kurang seminggu, calon mempelainya meninggal dunia. Akhirnya mereka rapat. Kenapa? Karena gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, entertain sudah dibayar. Ketika rapat, keluarga memutuskan pernikahan tetap dilanjutkan dengan Fatimah sebagai calon pengantinnya. Akhirnya di hari H itu kenapa Bapak Ibu? Fatimah menikah dengan Sulaiman. Sulaiman menikah dengan Fatimah. Maka hari itu Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah. Inilah yang dimaksud dengan ketentuan Allah itu baik. Maka malam hari ini mohon maaf, pengajian kita hujan. Ini ketentuan terbaik dengan Allah. Karena kalau tidak hujan, mungkin pengajiannya yang jamaahnya yang datang banyak, kita tidak bisa seintim ini kawan-kawan. Ya. iPadku gorene Kang. Karo HP-ku, engko mak colong modar aku. Wah, Masya Allah. Pecine NU. Saya doakan masuk surga. Amin. Pecine. Enak amat itu. Santai saja, saya nggak pernah lihat kebaya merah. Nggak pernah. Terakhir cuma melihat yang 19 detik saja. Monggo diunjuk. Monggo kersakan Pak. Nah, umum kopinya masih panas diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Oh, ternyata wis adem iki. Adem, sangit. Mbak, rokok matamu aku orang rokok yo. Mbak kalau cari suami seneng yang rokok apa enggak? Gus Miftah. Sorry bro. Saya dari dulu nggak pernah merokok. Walaupun bapak saya perokok berat. Kemarin saya pulang lebaran, bapak saya tak kasih buku bahaya merokok. Pak dibaca, subhanallah. Bapak saya langsung berhenti membaca. Nah adik sekalian, berangkat dari cerita itu, kita nggak pernah masa depan kita itu seperti apa. Kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak baik bagi kita. Saya dulu punya cita-cita itu jadi apa? Jadi dosen. Awalnya. Kalau seandainya Allah kabulkan saya jadi dosen, mungkin nasib saya tidak seperti hari ini. Kalau kemudian Allah waktu itu merespon doa saya jadi dosen, mungkin hidup saya tidak seindah hari ini. Loh beneran. Saya dulu kalau melihat dosen tuh mikir, oh enak dosen ini. So ngomong-ngomongannya Mahesa wedi. Apa meneh dosen-dosen diktator. Menakutkan. Tapi ternyata apa? Rahasia hidup kita itu di tangan Allah.
Sesuatu yang kita impikan belum tentu baik bagi kita. Tapi yang jelas saya punya prinsip. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Lah orang itu sekarang gak bisa membedakan antara halusinasi dengan afirmasi. Afirmasi dikira halusinasi dikira afirmasi. Padahal beda antara halu dengan afirmasi. Afirmasi itu roja, halusinasi itu tamanni. Kita lihat definisi tamanni dan ar-roja menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa itu? Shahibul Hikam. Saya itu orang yang sangat ngefans dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai anak saya yang pertama saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Panjang. Anak-anakku dewe. Sing gawe ya aku dewe. Sing meteng ya bojoku dewe. Ora melu kelonok cerewet. Codot itu. Tenan nduk ya dijogo nduk ya. Tahu bulat digoreng dadakan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Nah. Dijogo nduk. Hati-hati. Kalau ana wong lanang seneng karo awakmu ya dijual mahal nduk. Kamu bilang, "Oh, dasar cewek matre." Kamu jawab, "Sorry Mas, enggak ada cewek matre, yang ada cowok kere tak kandhane." Ciri-ciri cowok kere, batik lawas. Oh, iki berarti. Ora apa-apa, Bro. Biasanya sing kere niki sok sugih malahan. Santai saja, ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kamu tahu bedanya tahu dengan bokong? Enggak tahu. Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi cangkem gitu. Utaknya cepet banget tempe. No. Tak SP3. Kartu merah le ya. Kartu merah. Ojo kartu merah. Engko malah tembak gas air mata mudar. Semudah-mudahan ketua umum PSSI baru. Olahraganya jadi baru. Amin. Sepak bola itu yang paling jelek siapa? Wasitnya. Wasit sepak bola itu kurang ajar. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kan goblok tuh itu tuh. Yang paling goblok satu lagi, wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, jotos-jotosan dijarke kurang ajar tuh. Makanya dari dulu profesi yang saya sukai cuma satu, abang becak. Penarik becak itu orang paling sabar sedunia. Buktinya apa? Nunggu penumpang orang teko becake tumpaki dhewe. Ya Allah. Loh malah aku becake ora teko tumpaki dhewe. Aku kan biyen tau narik becak, Nduk. Kamu kalau sekarang lihat saya sukses, kamu jangan salah. Saya dulu kuliah semester 3, saya narik becak. Makanya saya belajar sabar itu dari narik becak. Saya pernah narik becak saya ditabrak mobil, dia remuk. Saya nggak marah, hanya nyanyi lagu India, matane. Makanya kalau kamu lihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Coba saya mau tanya, kalau kamu disuruh milih olahraga, jalan apa lari? Oh, kalau saya jalan bukan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Ya. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Iya. Ngono, Bro. Codot dilawan. Nah, adik-adik sekalian. Saya perlu menyampaikan apa? Gagasan soal ar-roja dengan tamanni. Hidup itu harus penuh dengan roja tapi hindari tamanni. Bukankah Nabi Muhammad pernah mengkhawatirkan dua kondisi atas umatnya? Yaitu siapa? Satu, orang-orang yang memperturuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah orang yang panjang angan-angan. Alias tolul amal. Goblok. Panjang anak-anak tulul albab bisa ngendi loh. Kamu fakultas apa, Bro? Oh, syariah.
Syariah. Ada yang tarbiyah di sini. Kamu pengen jadi apa? Guru. Nah, kalau cowok besok pengen dapat istri yang baik, menikahlah dengan lulusan fakultas tarbiyah. Wah. Guru. Coba kalau kamu punya istri guru, asik mas. Malam Jumat masuk kamar, kamu ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab, lupa mama. Nah, pasti istrimu bilang, ayo papa ulangi lagi. Iya. Coba kalau punya istri fakultas syariah lah repot. Masuk kamar ditanya, mas sudah wudhu apa belum? Kelamaan. Enggak apa-apa dihukumi, repot syariah. Saya entek lebih ngeri lagi, repot. Terus kakean hitung-hitungan. Kedokteran repot meneh. Masuk kamar tanya sama istrinya, mas sudah cuci kaki apa belum? Lah. Dokter tuh pinter apa goblok? Goblok. Buktinya apa? Saben wong teko ditakoni kan goblok gitu loh. Wis tulisannya elek. Dokter ki sing pinter mung siji nih. Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Orang no sapi takoni sapi, kamu sakit apa? Nerawan. Teman saya dokter marah sama saya, sing goblok ki ya wong Islam kok Gus. Dan apa dokter? Lah wong Islam ki lucu kok. Sing ngentut silite ngopo wudu sing diraupi raine, matane aku. Jawabannya apa? Iya dokter, kenapa orang Islam sing ngentut silite wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Aku no. Mbok matane kuwi disontek aku. Sing nomor loro jawabannya apa, Nduk? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Cuman kita diingatkan, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter kan paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya juga banyak dokter sakit. Saya punya temen, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Wongnya malah budek. Ayo, kan berarti nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang. Tapi nyatane polisi dewe yo ora aman. Bukti nih ono polisi nembak polisi ning omahe polisi. Berarti ora aman. Ayo. Kalau memang manusia itu bisa, kudune dukun kayak bojone paling ayu. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Ning faktanya banyak dukun sing bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun yo ora iso apa? Makanya enggak usah percaya. Sing kuwasa mung Gusti Allah. Nah, lanjut cerita ini tadi. Antara ar-roja dengan tamanni. Mal farqu bainar roja wat tamanni. Apa perbedaan antara ar-roja? Roja itu artinya harapan, tamanni itu artinya angan-angan. Kalau bahasa anak medsos hari ini adalah ar-roja itu artinya apa ya? Ar-roja artinya afirmasi, sementara tamanni artinya halusinasi. Apa perbedaan antara ar-roja dengan tamanni? Ibnu Athaillah mengatakan begini dalam kitab Hikam. Ar-roja maqoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal dan perbuatan. Duwe karep ada eksekusi. Punya mau ada usaha. Ini namanya ar-roja. Kalau punya mau, gak ada ikhtiar, gak ada usaha, gak ada amal, gak ada perbuatan, itu namanya angan-angan. Nah, orang ar-roja ini termasuk orang yang optimis. Bukankah Imam Malik Al-Andalusi mengatakan apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu kan ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Orang roja punya harapan dia menjadi pribadi yang dinamis. Sementara orang yang tamani angan-angan
dia menjadi pribadi yang statis, tulul amal. Hari ini saya melihat kecenderungan anak muda itu mabni, bukan mu'rob. Statis, bukan dinamis. Orang dinamis itu optimis. Apa beda antara orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya menempatkan diri saya orang yang optimis. Yang pertama, saya harus percaya diri. Kita nggak boleh insecure. Kalau bahasa kamu apa? Underestimate. Tapi juga tidak boleh overconfident. Melihat peluang dalam masalah. Tahun 99 2000, kemaksiatan, dunia preman, perjudian, prostitusi, itu di Indonesia sedang rame-ramenya. Waktu itu pasal 303 tentang perjudian belum dilarang. Saya kebetulan kalau pasal-pasal KUHP walaupun saya bukan orang hukum saya tahu. Saya kenal, saya ngerti. Kayak kedatangan saya malam hari ini kepada kalian. Kenapa? Karena cinta saya kepada kalian itu sebagaimana termaktub dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Tapi kalau saya ngaji pulang nggak disangoni, beda pasalnya 378 penipuan. Apa leh? Bintang 1. Jangan bintang 5. Bila perlu dielek-elek. Nah, waktu itu saya melihat begini. Salah satu problem masyarakat waktu itu adalah perjudian, premanisme, prostitusi. Ini di mana-mana. Di Surabaya waktu itu ditandai dengan begitu besar gaungnya Doli. Di Semarang ada Sunan Kuning, Sunan yang paling menyenangkan. Sunan Kuning, tempat prostitusi. Kemudian di Kabupaten Semarang ada Bandungan. Adik-adik kalau lihat postingan Instagram saya di Bandungan itu seorang anak kecil yang mengacungi jari jempol ke saya. Saya pengajian di lokalisasi Bandungan, di depan panggung dia bilang apa? Hei Gus Miftah. Anak usia 12 tahun. Akhirnya dia saya panggil, nak naik panggung tak kasih uang. Dia naik panggung saya tanya, nama kamu siapa? Nama saya Reza. Umur kamu berapa? 12 tahun. Bapak kamu siapa? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Bapak saya banyak. Ya Allah. Beneran deh, iya. Ibu saya nggak pernah bilang bapak saya siapa. Mungkin anak ini hasil Salome. Satu lubang rame-rame. Ya. Bintang 1. Mesake, korban GoFood. Bintang 1. Coba, ini anak Salome. Itulah kenapa Islam mengharamkan poliandri, tapi menghalalkan poligami. Coba saya ditanya sama santri saya, bah kenapa boleh poligami nggak boleh poliandri? Saya kasih ilusi yang paling gampang. Coba deh, ini kalau gelasnya 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1. Sendok 1 pindah dari satu gelas ke gelas yang lain. Maka lebih selamat dibandingkan gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau gelasnya 4, sendoknya 1, terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab jelas kelihatan, sendok yang 1. Tapi kalau gelasnya 1, sendoknya 4, terjadi apa-apa dengan gelas itu, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dengan gelas itu? Itulah alasan kenapa Islam membolehkan poligami, tapi tidak membolehkan poliandri. Tapi saya katakan, saya sepakat dengan Mbah Maimun. Kok ono wong lanang poligami menikah lagi dengan mengatakan sunnah Rasul, kuwi sak goblok-gobloke wong. Soalnya Kanjeng Nabi kuwi poligami setelah istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Makanya istri saya dulu bilang, Abah boleh menikah lagi asalkan saya sudah mati. Saya jawab, yo matamu, mosok ra bener nunggu kowe modar. Aku yang ngono tok. Kemudian yang kedua, alasan saya kenapa saya tidak berpoligami. Karena saya nggak bisa memahami dan mempraktekkan konsep keadilan dalam poligami. Kalau poligami syaratnya adalah adil, apa definisi adil? Wada'u syai'in fi mahalli. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kalau duit, saya mungkin bisa adil. Istri pertama saya kasih 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi bagaimana dengan perasaan? Apakah perasaanmu bisa dibagi seadil itu? Enggak bisa. Jangankan dengan istri yang 4. Anak saja kita punya anak 4.
Orang tua itu punya kecenderungan lebih cinta kepada anak yang nomor berapa, betul? Itu alasan saya. Makanya kalau ada suami mengatakan saya poligami karena melu Kanjeng Nabi, kuwi wong goblok tak kandhani. Jadi enggak nalar gitu loh. Makanya gue rasa mikir poligami, bojoe ra entuk kok poligami gitu loh. Tapi santai, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Nah, jadi Ar-Raja ini apa? Dinamis, optimis. Saya bilang, gara-gara pandemi 2 tahun setengah, banyak orang kehilangan optimismenya. Waduh, bagaimana? Piye. Seolah-olah apa? Madesu, masa depan suram. Ini harus bagaimana? Saya orang yang optimis. Ini karena adik-adik mahasiswa cerita nih. Begitu bulan Maret dinyatakan pandemi, orang bilang, waduh pekerjaan saya hilang. Saya justru bersyukur. Saya ngaji nggak perlu ngalor ngidul, nggak perlu keliling Indonesia. Cukup buka iPad, cukup buka laptop dari kamar saya. Saya waktu itu tes case ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Saya live di Facebook sama Instagram. Live pertama saya waktu pandemi, Facebook ditonton 10.000 orang, Instagram ditonton 5.000 orang. Berarti dari 2 lini media ini saya ditonton 15.000 orang. Hari kedua saya ngaji lagi. Ini orang optimis. Facebook ditonton 18.000 orang, sementara Instagram 10.000 orang. Sehingga waktu itu apa? Sekali live saya ditonton berapa? 29.000 orang. Baru hari ketiga banyak endorse yang telepon saya. Gus Miftah, kita gara-gara pandemi nggak bisa iklan di mana-mana. Kita nggak bisa promosi secara off air. Boleh nggak kami ngendorse di acara live pengajian Gus Miftah? Oh boleh, silahkan. Anda tahu, saya cukup dari kamar ngaji 1 jam, 1 endorse berani bayar saya 50 juta. Ini orang optimis. Kamu jangan lihat saya pamer. Semangatnya ini yang perlu kamu contoh. Waktu itu apa? Gus, saya boleh nggak pasang iklan di live-nya Gus Miftah? Pasang saja brand sponsor saya di belakang Gus Miftah. Saya siap bayar 50 juta. Artinya apa? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah. Makanya saya bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Aku ngaji cukup buka laptop. Anak istriku cuma di kamar sebelah, saya di kursi buka laptop, dibayar 50 juta. Nah, perjalanan pandemi, kafe-kafe kopi di Jogja menjamur. Orang nongkrong seperti ini ngopi boleh, tapi lucunya apa? Orang bikin pengajian nggak boleh. Saya amati, ini peluang. Peluangnya bagaimana? Bagaimana saya bisa hadir bersama mereka, saya bisa ngobrol bersama mereka, tanpa mereka harus mengeluarkan uang. Caranya bagaimana? Yang tadinya saya live di Facebook sama Instagram, saya komunikasi sama pihak kafe. Boleh nggak saya bikin ngobrol di sini? Maka waktu itu saya punya acara namanya orasi. Orasi kebangsaan. Saya ajak ngobrol seputar kebangsaan, seputar beragama, anak-anak muda dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diperbolehkan. Caranya bagaimana supaya mereka tidak mengeluarkan uang? Saya cari sponsor. Begitu saya buka acara itu sampai hari ini justru menjadi acara unggulan saya. Orasi kebangsaan Gus Miftah. Gerakan moderasi, beragama, dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya mau menceritakan ini apa? Kalau hari ini kamu kuliah dengan mengatakan saya besok selesai kuliah saya mau ngapain? Ini era medsos, eranya orang kreativitas. Adik-adik ingat, kita hari ini hidup di era 5.0 yang ditandai dengan orang begitu tergantungnya dengan media sosial. Maka minimal 4 hal yang harus kamu kuasai. Apa itu 4 hal? 4C. C pertama, creativity. C kedua, critical thinking. C yang ketiga, communication. Dan C yang keempat, collaboration. Kreativitas. Kalau kamu tidak mau tergerus dari persaingan zaman hari ini, jadilah orang yang kreatif. Menatap masa depan dengan optimis. Coba sebelum saya lanjutkan. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor.
di samping sungai itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Rata-rata jawabannya pasrah, doa, tawakal. Salah. Bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan satu. Apa? Berhenti membayangkan. Loh, bener kan? Saya tadi bilang apa? Bayangkan. Bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Itu baru keren. Kita kan begini, aduh, aku rasa ngerampung sekolah dhisik lah. Ora usah skripsi dhisik, ora usah KKN dhisik. Sesuk lak wis rampung aku ora pengen ngopo. Anda salah. Itu dulu pikiran saya juga seperti itu. Enggak usah KKN dulu, enggak usah skripsi dulu. Di sini saja kita kuliah, tiap bulan masih nerima kiriman dari orang tua. Ini pikiran yang salah. Begitu kamu menyelesaikan satu kuliah kamu, sarjana kamu, berarti kamu sudah melewati tahap pertama masalah hidup kamu. Soal besok masa depan kamu seperti apa, itu urusan Allah. Maka saya selalu bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena manusia itu wajibnya berproses, tidak wajib berhasil. Lagian kamu tahu kan, orang kuliah itu nggak mendapatkan jaminan, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kuliahnya. Siapa yang bilang? Nggak ada orang yang mendapatkan pekerjaan dijamin sesuai dengan ijazahnya. Nggak ada jaminan. Saya punya teman, kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Anda tahu teman saya jadi apa? Tukang gawe mercon. Kalau hanya buat mercon, nggak perlu kuliah teknologi nuklir. Dia tiap bulan puasa gawe mercon, malah kebledukan kalau yang Blitar modar kabeh ngono kae. Saya punya teman kuliahnya di mana, Dik? Geologi, pertambangan. Kamu tahu pekerjaannya sekarang apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Bintang 1 pokoknya. Nah, di wilayah itu kemudian kamu perlu ingat. Kaya dan miskin itu bukan urusan ijazah. Banyak orang profesor kerja sama orang yang gak punya ijazah. Betul gak? Kalau ukuran kaya itu harus pakai ijazah, pakai orang pintar. Seharusnya dosen-dosenmu itu jauh lebih kaya dibandingkan orang yang tidak kuliah. Tapi faktanya banyak profesor malah bekerja kepada mereka yang tidak pernah kuliah. Kalau ukuran seseorang itu sukses karena kealimannya, mungkin yang ditakdir viral oleh Allah bukan saya. Yang paling pintar. Tapi faktanya, sing pas-pasan malah viral. Loh, tapi saya ingatkan kepada mahasiswa di sini, Win. Kalau kamu harus viral, please virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kalau viral pakai sensasi untuk apa coba? Saya malam-malam buka TikTok FYP, ada mbak-mbak pakai jilbab, kotangnya dibuka. Hai guys, wah, susuku gede guys, ya Allah. Viral tapi masalah. Sekarang nggak apa-apa viral. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Udah viral. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, viral. Gitu. Ya biye. Begitu sulit. Lupakan silit, viral. Gitu. Makanya kamu besok begitu. Kalau kamu mati ditanya malaikat munkar nakir dalam kubur, man robbuka, kamu jawab, kamu nanya. Langsung gue bobok cangkem orang malaikat hancuk cah iki ana. Itu kan. Begitu digubuk dilalang gelundung, malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Ya Allah. Ayo selawatan dhisik yo, Cah Hadroh, ayo kerja. Ora mongan mangane cangkeme. Sorry ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya bro. Santai bro, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste. Master of quote. Saya usah demekat mau cok. Oh, no.
Oh, beli Rubicon, maka ingat tetaplah bayar banyak karena banyak pegawai pajak yang belum punya Rubicon. Iya. Monggo Mbak, lah badhe nguyuh, monggo nguyuh riyen, monggo. Mbak arep nguyuh kalau mesake kalau. Ampun supe cewek nggih, Mbak nggih. Tolong mbak-mbaknya kalau nguyuh duduk ya Mbak ya, jangan berdiri. Suarane sing nguwati. Yes. Minta lagu apa? Mangku Purel matamu. Ngaji ana Mangku Purel lho. Mangku Purel. Apa? Kan final. Oh viral. Hah? Hipnowin. Apa ngono? Hah? MSA aja apa? Kamu nanya. Sorry ya kalau saya tadi ngomong danjo. Semalam saya diwawancara sama wartawan. Gus Miftah kenapa sering ngomong danjo? Saya jawab, iya. Saya menyengajakan diri ngomong danjo. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Saya punya alasan. Kalau nggak ada orang yang melestarikan ngomong danco, bisa jadi danco diaku oleh Malaysia. Loh, sekarang kan semuanya diaku-aku sama Malaysia. Reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Lah kalau sekarang nggak ada yang berani ngomong danco, tahu-tahu besok danco diklaim Malaysia. Daripada diklaim, maka di mana-mana saya harus ngomong danco. Pertanyaannya kenapa Gus Miftah kalau ngomong danco fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Kamu belum pernah dengar kalau saya ngomong danco pakai ikhfa dan kol-kolah. Beda lagi. Dang cok. Mempertahankan kearifan lokal. Bintang 10 lah, kira bintang 1. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ayo, Cuk. Lah tenanan. Wis jan. Ku malah domblong wae ya. Alah tangtung ngopo. Jan angel. Kok gething aku. Sing saset Mas. Ya ngaji to sing tenanan sing full senyum Mas. Santai, engko ditambahi dana kenakalane. Ayo kemarin saya ditanya, Gus, kenapa sekarang banyak praktek asusila di pondok pesantren? Saya bilang, pesantren itu mengajarkan kebaikan tapi tidak menjamin orang berbuat benar, berbuat baik. Termasuk yang menghina Gus Miftah. Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Wow. Ustadz Fahim Jember. Ternyata kena kasus asusila, memperkosa 11 santrinya. Maka saya bilang, Ustadz mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Tapi bukan lubang yang salah. Kenapa kok terjadi kasus seperti itu? Karena kemungkinan 2 hal. Nakalnya telat atau nggak punya dana kenakalan. Aman. Kita caca kemo mangkat datro nguyuh ra cewek kita ya. Kok ning mburi kono tulisannya FS ya kayak. Iki Ferdi Sambo nih. Lah FS kalau apa? Oh, Fakultas Syariah. Tak pikir Ferdi Sambo nih. Ya Allah. Ready. Bintang 1. Hadroh bintang piro hadroh? Ora ono bintange, ora ono bintang. Sake. Ya, semoga-moga bocah-bocah hadroh bojone ayu, amin. Amin. Rondo anak 15. Loh, gue lah pikir rondo li, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Didemok wis tahu.
Makanya kenapa saya paling suka terbang mendaratnya di Surabaya. Karena di Surabaya itu bandara yang paling disukai sama pria. Bandara Juanda. Ya, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Yura apa tuh kopi adem mok kopi adem. Bukan janda semakin depan kamu salah. Kalau kamu nikah dengan janda bersyukurlah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Cuaks. Senggol dong. Meledak. Raw. Jangan cacah malangi gak ada itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, supaya bisa menjadi pribadi yang dinamis ini apa kuncinya? Yang pertama, husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Makanya hidupmu direncanakan, Dok. Aku meh ngopo itu. Ndang tak rambung ke kuliahku, setelah kuliah saya mau ngapain. Ini namanya husnut tadbir. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu hidupnya dibuat periodisasi. Umur 15 tahun jadi pedagang, 25 tahun kaya kemudian menikah, 25 sampai 40 tahun perjalanan spiritual, 40 tahun menjadi nabi, 11 tahun kemudian Isra Mi'raj, 12 tahun kemudian hijrah, 63 tahun meninggal. Hidupnya di skema sedemikian rupa. Apalagi umurnya awake dhewe kira dawa, Nduk. Akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umurnya umat Nabi itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam pisah dengan istrinya Siti Hawa saja itu 300 tahun. Keluar dari surga, pisah, saling mencari itu 300 tahun. Nabi Adam itu tingginya sabaina diro'an, 35 meter. Keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, sarungnya sepiro? Sarungnya bro. Kok aja ngomong isine sarungnya. Sarung gitu loh. Katanya cah iki sarungnya gajah duduk iki. Oke, tok gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Husnul tadbir, ini perlu direncanakan. Kademen paling ngomong keret namu. Ayo sepil. Aling di sini mau kaya pentil. Monggo aja nguyuh meleh Mbak, monggo. Ya Allah, bokongnya teles kabeh ya Allah. Yo. Ngempet nguyuh ketok iki. Nah, husnul tadbir ini hari ini yang perlu kita rencanakan. Karena Allah itu suka dengan hambanya yang membuat perencanaan. Makanya kenapa saya itu kok orang yang selalu tertantang untuk membuat hal baru umpamanya. Dan kemudian apa coba Anda lihat? Di Indonesia itu kan kecenderungannya orang viral itu kan gak ada yang bertahan lama. Kadang-kadang viral, hilang, muncul sebentar, hilang. Menjadi viral itu gampang. Tapi yang paling susah adalah mempertahankan keviralan. Lah, mempertahankan viral itu dengan apa ya? Dengan prestasi. Saya itu orang yang beruntung. Oleh Allah dijaga keviralan saya. Coba kamu lihat dalam sejarah viral. Tahun 2018 saya viral. Pengajian di klub malam dan lokalisasi. Bersama para begenggek. Lontek. Purel. Kamu tahu purel kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-usel. Iya. Di mana mereka bekerjanya? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katalog dibuka, oke. Nah, saya itu sangat menghargai profesi-profesi seperti mereka. Makanya kenapa mereka nyaman ketemu saya. Kemarin purel dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ownernya kirim foto sama saya. Gus, ada fan-nya jenengan. Ya Allah, mbak-mbak dadanya di atas payudara ditato. Gus Miftah. Wah.
Akhirnya ownernya video call saya, Gus boleh nggak video call sebentar? Anak-anak Purel pengen lihat Gus Miftah. Akhirnya kita video call, ternyata benar mbak-mbak Purel di atas payudaranya Gus Miftah. Saya tanya, Nduk ngapain kamu tato Gus Miftah di atas payudara kamu? Saya kan mengidolakan Gus Miftah, tapi bukan begitu caranya. Loh, dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah, mungkin kita nggak bisa bersama di dunia Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, tato kamu itu bagus tapi salahnya satu. Salahnya apa Gus? Kurang turun dikit. Aku ya. Codot itu. Nah, garangan matane garang. Maksud saya apa? Ayo toh, urip mungkin ditato tenanan. Saya dulu punya prinsip apa? Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Dulu ketika saya masuk Jogja, bapak saya bilang begini sama saya. Kalamun lafdun mufidun kastaqim. Bapak saya waktu itu kirim pesan apa? Nak, dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi orang yang mufid. Mufid itu apa? Berfaedah. Kastaqim dan harus kamu lakukan secara istiqomah. Istiqomah itu berat, Dok. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Betul? Ya. Bintang 5 lagi, bintang 5 lagi. Kemudian apa? Ketika saya viral, bapak saya bilang begini sama saya. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah. Kamu harus konsisten seperti domirna. Mau ketemu rofa, ketemu nasob, ketemu jer, tetap menjadi dirinya sendiri. Enggak boleh berubah. Dan ternyata apa? Allah jaga keviralan itu. 2018 saya viral di klub malam. 2019 viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua orang terperanjat dengan keislaman Deddy Corbuzier. Ternyata apa? 2021 kembali viral. Ceramah Gus Miftah di gereja Jakarta Utara. Itu viral sing paling medeni. Dihujat sak modare aku. Miftah kafir. Tak jawab. Hurra popo sahadat meneh. Yes. Kenapa? Perasaannya gimana? Gak ada perasaan tuh sama kamu. Coba diposting sama Mas Deddy Corbuzier satu hari ditonton 7 juta kali. Satu postingan. Belum amplifikasinya berapa postingan. Dikomentari lebih dari 100.000 kali. Semuanya mencaci menghina. Apakah saya sakit hati? Oh tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Loh, kadang-kadang kalau menyikapi komentarnya netizen Mas, jadilah seperti pohon pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Jadi rasa mau rasake bro. Biasa-biasa saja. Kalau kamu pasti komentarnya mau woco. Hasil komentar mau ngeloro. Oh. Kalau saya ini saya punya quote ini. Dulu quote ini lahir gara-gara saya diajar sama orang. Ketika ada orang lain membicarakan keburukanmu, kamu sakit hati, yang salah itu kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Sing salah kowe. Maka saya bilang, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kamu tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kamu, tapi kamu bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kamu. Makanya saya punya prinsip, yang ada orang susah itu ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Artinya apa? Ketika kamu diomongkan sama orang, berarti mereka susah, kamu seneng. Ana niki wong cilik ngrasani wong gede, ora ana wong gede ngrasani wong cilik. Sing ning ngisor ngrasani sing ning dhuwur, bukan sing ning dhuwur ngrasani sing ning ngisor. Paling kowe ngrasani Gus Miftah nganggo kacamata ireng, nganggo tongkat, persis kaya si buta dari gua hantu. Sing ana kuwi wong cilik ngrasani wong gede, sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Sing ana ki awakmu ngrasani Pak Jokowi. Ora mungkin Pak Jokowi ngrasani raimu, iki ora mungkin. Aku kemarin dipanggil Pak Jokowi, saya nggak mau. Nggak mau. Emang kenapa Gus? Aku Miftah, ora Jokowi goblok. Ya ngono toh. Aku bukan Jokowi, aku Miftah. Kan aku dipanggil, nggak mau. Mau aku Miftah dipanggil Jokowi, aku ya mau. Pak Jokowi kalau ketemu saya menganggap saudara. Begitu saya ketemu, langsung beliau bilang, saudara siapa? Aneh-aneh. Nah, ente kurang ajar ente ya.
Ente kadang-kadang ente. Nah, maka tadi yang ketiga apa? Setelah critical thinking, yang ketiga adalah communication. Nah, tak kasih tahu. Dosenmu itu banyak yang pinter, banyak yang alim. Tapi kenapa kemudian ketika dakwah di masyarakat tidak diterima? Karena tidak mempunyai bahasa komunikasi yang baik. Makanya kenapa Kanjeng Nabi mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim. Saya bisa menerangkan satu hadis dengan audien yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Contoh, kalian baca hadis. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya ditanya sama pemabuk, Gus bener gak dengan hadis ini? Oh bener. Kalau bener kenapa Gus Miftah ngajakin kami para pemabuk sholat? Bagaimana dengan sholat kami? Jawaban saya apa Nduk? Yang perlu kamu tahu, hadis itu berlaku untuk orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti mabuk. Maka yang terjadi adalah STMJ. Sholatnya terus, mabuknya jalan. Diterima apa enggak? Ya urusan Allah. Contoh begini, kamu mahasiswa, dosenmu marah sama kamu. Karena kamu berperilaku jelek, maka kamu kuliah hari ini, semester ini, kamu enggak tak kasih nilai. Yang harus kamu lakukan apa? Tetap kuliah walaupun enggak dikasih nilai. Kalau gara-gara dosen kamu bilang kamu gak tak kasih nilai, kamu gak sekolah, gak masuk kuliah sekalian, kamu pasti di DO. Maka tetaplah kuliah walaupun gak dapat nilai. Tetaplah sholat walaupun gak dapat pahala. Pahala apa enggak itu urusan Allah. Kayak saya Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, mbak-mbak PSK. Nggih Gus, yuk korban, kita beli kambing. Ada pahalanya apa enggak Gus? Kan ini hasil perkerotoan. Loh. Kan begenggek dodol kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuk siapa manukmu? Tapi demi Allah ya, saya itu nggak pernah memanggil mereka PSK Nduk. Kalau saya ngaji sama mereka ya mbak-mbak, saudara yang saya hormati. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka para londe rahimakumullah. Ya mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mereka tanya, Gus, ini kami korban dari uang seperti ini ada pahalanya apa enggak? Saya jawab, mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Loh saya punya dasar kok. Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia itu ladangnya amal, gak ada pahala. Pahala itu besok. Maka kalau kamu berbuat baik jangan terprovokasi dengan pahala. Ya sudah berbuat baik saja. Kayak saya ngajak sholat orang mabuk. Miftah goblok. Oh tenan aku yang ngono tak. Aja nesu-nesu. Lah masa cuma dibilang goblok kamu berhenti berbuat baik. Makanya sejak saat itu saya punya quote yang paling final di bokong truk hari ini. Apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu-melu. Selesai. Banyak orang ketika saya ceramah di gereja, Miftah itu goblok. Saya bilang, aku goblok tapi payu. Daripada aku yang ngalim, cangkemmu ora payu. Beh, selesai. Kelas. Aku goblok wis ngislamke 250 orang lebih. Saya kemarin 15 Januari pengajian di Taiwan, 30 menit saya di panggung, 5 orang naik panggung. 4 orang Taiwan asli, 1 orang Indonesia. Begitu mereka naik panggung, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam, ketemu saya 30 menit. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kowe manduk-manduk kaya paham-paham. Yes. Gayan. Ora paham, yes. Bahasa Inggris ini gampang li. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikili papat, cat bien. Aku lah bosok-bosokan percil kalah karo cangkemku. Kucing kecemplung kolam, ketes. Ya ketes toh. Saya tanya, do you know about Islam? No. Apakah Anda tahu Islam itu apa? Oh, no, saya tidak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, kalau Anda tidak tahu Islam itu apa,
Why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, asik, dan menyenangkan. Maka saya bilang, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Iya. Ngono bintang 9. Iki bintang 7 puyer obat sakit kepala. Wah, basah gitu ya Allah, ya Allah. Kita sempaku yo. Maka di dalam berdakwah saya punya prinsip. Jadilah pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, atau jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Makanya jangan salah, Kick Andy itu menobatkan saya sebagai Master of Wood. Karena kemarin saya dapat penghargaan dari Leprit 4, 1 lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon tak sumbangkan ke Muktamar. Laku berapa? 900 juta. Untuk NU. Belangkonnya 100 juta li, piye sarungi. Apa meneh isine? Isi belangkon goblok. Yang kedua saya dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk dulu itu, sekarang udah banyak lagi yang bokongnya digambar wajahnya Gus Miftah. Sampai dari bokong truk sampai mobil sedot WC. Ya Allah. Menzizikan. Masa ono sedot WC ono tulisannya silitmu adalah rezekiku. Kemarin yang terakhir saya dapat penghargaan ujian skripsi dihadiri oleh audien terbanyak 1.500 orang. Satunya lagi dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam bersama para begeng rahimakumullah. Apa tadi yang ketiga? Communication. Makanya coba ketika kamu kuliah belajar presentasi yang baik. Bila perlu ngomong di depan kaca sendiri. Supaya apa? Terlatih pitch control. Kamu gak bisa ngomong R, tolong jangan ngomong kontrol ya, bahaya. Bintang 1 ya. Saya kemarin pengajian di Kendal. Di satu desa namanya Surakonto Lor. Lah kita ngajar lagi aku. Desa kok Surakonto ya apa ya? Sangelang. Kayak di Jogja, ada Gunung Kidul, ada tempat piknik, Nduk. Namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat tempat piknik Gunung Kidul. Tempat piknik Gundul. Lah Gunung Kidul ya Gundul tau. Lu disingkat. Kayak saya ngombe dawet ning Purworejo, protes gara-gara katanya lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir. Oh toh? Gara-gara apa? Gara-gara Joko Tingkir ngombe dawet berarti menghina Joko Tingkir. Lah saya ngombe dawet ning Purworejo, menghina. Apa salahnya Joko Tingkir ngombe dawet? Kamu tahu saya ngombe dawetnya di mana? Kebumen Purworejo perbatasan, ada jembatan. Ada jualan dawet di atas jembatan. Namanya dawet ireng jembatan butuh. Disingkat dawet ireng jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Lho jembatan butuh kok. Lho jembatan butuh. Lho salahe kono kok salahku iki lho. Lho wong Joko Tingkir ngombe dawet kok salah. Ya ora apa-apa tok wong jaman Joko Tingkir mbiyen orane mung degan kopi karo dawet kok. Sing salah ki lho Joko Tingkir ngombe boba, wis salah. Jaman Joko Tingkir ora ono boba. Ora ono. Joko Tingkir ngombe ciu matamu iki ngawur ngenyek. Besok kita selawat kebangsaan terus rampung jam 1. Tadi rektorat bilang Gus maksimal jam 10 ki 11.15 lho, Cuk. Ngono. Ya selawatan. Komunik Iki malam apa ta iki? Gak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi malam pertama dengan siapa ya. Hari Minggu itu weekend, cinta kita will never end. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
bibis wa biladi Rasulillah wa kulli mujah bialil badari ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah bersih terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah melekat di dada. Salatullah demi keutuhan NKRI, demi keutuhan RI. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bersolawat dari UIN Malang untuk Indonesia, dari UIN untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Omah gede jenenge Joglo. Ngerti Joglo ra kowe? Minyak wijen saka Madiun. Ora pas kok cangkemmu sihir kok. Ya Malang kondisi.
Oh, bintang 1 matang. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Gelap. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Mesakne. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Ora wae. Makanya kamu segera menikah yang jomblo besok. Ingat, menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah. Jalan angel cah kene. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep malang kaline budhek sing disayang matane. Iyalah cah. Kowe malah galau, aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Iya. Loro hatiku. Bintang 9. Makanya kamu bilang, jika dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, pastikan aku bisa membuatmu rindu tanpa harus ketemu. Wow. Gue malah galau. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai aja bro. Kalau kamu jodoh dengan mbaknya pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Iya. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Melas teman sebagai tamu. Kamu sama mbaknya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Wah. Aku lah mau bahasa ngono ki oke ra umum. Master of quote. Kelas. Kamu pengen quote yang lebih mandi lagi? Wah ada. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar Rendo. Oh kata-kata hari ini. Kat mau wis kata-kata goblok gitu loh. Lah wis kat mau kata-kata hari ini gitu loh. Kamu minta kata-kata soal apa? Soal apa? Soal UIN. Orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Rungokno. Baleni miskin kuota. Mau direkamkan mau goblok gitu loh. Gue HP-nya cross telat. Lah kan mau kata-kata wae gitu. Makanya mbaknya ya tenanan. Ibnu, Cak Ibnu tak kandhani. Ayu mergo wudu luwih menarik tinimbang ayu mergo gincu. Iya. Wis njaluk apa tak wenehi cah Malang iki pokoke. Cah kerang alam dilawan. Apa meneh? Ya. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat sing dipikir. Piye ta iki? Badokan sing dipikir. Sangel. Akhirnya yang keempat terakhir, collaboration. Ini eranya kolaborasi. Maka kenapa dikatakan afdholul amali bil jamaah? Karena kita membutuhkan orang untuk berkreasi.
Dan kalian juga harus tahu kadang-kadang rezeki kita itu tergantung dengan orang lain. Contoh, rezeki dosen ya sangka mahasiswa. Betul? Milo dadi dosen rasa gaya. Orang no mahasiswa cangkemmu merongos kok tandara. Rezeki guru sangka murid. Rezeki Mbah Mudin sangka wong matamu ya ora kok. Tapi lah rezeki Gus Miftah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari panitia mbahmu. Oh ning Uin Malang wis murah dinyang. Sumpah, pengajian udan paling menarik bengi iki menurut gue. Bintang 70 tak kandani itu. Jadi collaboration, ini eranya kolaborasi. Bahasa kerennya apa nduk? Sinergi. Dan itu diajarkan sama Wali Songo. Kalau kalian pernah ke Masjid Demak, saya berkesempatan naik di atas atap itu kelihatan 4 tiang. Ternyata 4 tiang ini sumbangan dari 4 wali. Padahal Masjid Demak itu merupakan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo, wih jadi loh. Tapi faktanya Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Maka 4 tiang itu 1 tiang pemberian dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya, 1 tiang dari Sunan Cirebon Gunung Jati, yang ketiga Sunan Bonang Tuban, dan yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau kalian naik ke Masjid Demak itu masih kelihatan tatalnya. Apa yang pengen diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Kebersamaan. Apa yang pengen diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan. Makanya kalau 1 abad Nahdlatul Ulama ini harusnya apa? Ditandai dengan semangat bersatu. Kalau orang NU itu bersatu, jangankan milih rektor, milih bupati, milih gubernur, milih presiden lo jadi. Ning persoalannya kenapa selama ini kita nggak pernah berhasil? Karena nggak mau bersatu. Sing salah sapa le? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu warnanya NU. Milo wong NU lakon akur, angel, soale balone mbledos. Salah ya gue. Kon akur nuang. Aku mbien pas sama neng gereja ki dibantai, sing mbuli kanca-kanca kiai dhewe. Bukan masalah beda pendapat, beda pendapatan. Loh kondang, ning Jakarta BUMN pejabat kiai sing paling larang Gus Miftah. Saya bukan masalah saya, orang membuli saya kiai kok matre silahkan. Tapi saya memberikan harapan kepada para santri, ternyata jadi kiai juga bisa keren. Ayo. Saya siap dibully, dibantai sama orang, asalkan adik-adik saya santri mahasiswa hari ini yang pengen jadi kiai, mereka bisa punya harapan. Oh ternyata jadi kiai itu bisa keren. Saya dulu pernah diundang pejabat pengusaha batu bara. Saya diundang bersama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu. Membuka didik, jos. Gus Miftah disuruh ngaji 1 jam sampai 1,5 jam. Untuk membangun moralitas, akhlak BUMN dan lain sebagainya. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih uang saku 150 juta. Kiai yang ngaji 1,5 jam diwamplopi 75 juta. Tak balik kili. Nggak usah diamplopi pak. Loh sampean ngenyek. Artis dangdut yang buka didik jos 150 juta. Kiai kan membangun moralitas bangsa kamu sangoni separuhnya. Kalau begini caranya, selamanya anak-anak Indonesia bercita-cita hanya ingin jadi artis dangdut, tidak pengen jadi kiai. Oh saya tegas tak balik. Orang ngomong saya matre saya nggak urusan. Toh kalau saya di desa saya malah berbagi. Akhirnya mereka mikir, begitu ya Gus, iya nggak usah disangoni saja. Akhirnya apa? Mereka mikir, orang Indonesia itu aneh. Kalau ada artis dicarikan hotel mewah, mereka akan memberikan pemakluman. Oh maklum artis. Ketika kiai, halah kiai ini bermewahan. Ini nggak fair. Kiai pakai mobil bagus, wah kiai ini hubud dunia, mencintai dunia. Kalau artis dibilang apa? Ya lumrah artis. Bener nggak? Mindset itu saya rubah. Saya rubah dan saya siap dibully. Akhirnya apa? Saya berpenampilan keren karena saya menghadapi teman-teman artis selebritis. Apa? Ya maksud aku itu gitu loh. Dan saya berani mengambil resiko itu. Saya punya prinsip, ini cuma teman-teman fakultas dakwah atau Anda yang pengen jadi dai. Kalau hanya gara-gara pakaian dan atribut yang kamu gunakan, Islam dan dakwahmu dihina, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib.
Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi Sadiliyah. Beliau selalu menggunakan pakaian yang bagus, mahal. Kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, dibeli sama Abu Hasan As-Sadili. Dia dikritik sama santrinya, kiainya bermewahan, barangnya mahal-mahal. Ketika tanya jawab, Kiai, Anda kan tokoh sufi, kenapa barang Anda mahal-mahal? Apa jawaban? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban Sadili, Imam Abu Hasan As-Sadili? Aku duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud matamu, kata Imam Abu Hasan As-Sadili. Lah awakmu ya lucu kok, orang duwe mobil Alphard mikir, kayak bane lak mbledos gantine piro. Orang duwe kok melu mikir, kan goblok gitu loh. Lah. Maka kemudian apa? Saya rubah mindset itu. Dulu orang NU Cacah Ibnu tak kandhani. Seolah-olah masuk dunia televisi, masuk dunia selebritis itu hayata. Sekarang coba Anda lihat kasus-kasus di televisi, kita yang maju. Ini membuktikan apa? Bahwa kader NU juga bisa tampil maksimal. Begitu. Makanya saya punya circle pengajian bersama Mas Gilang, Mbak Sandi. Kita punya acara di Tower 99. Ya no Gilang nih gini. Oh, kalau ini Gilang kere donya ora apa-apa. Ya ora iso lho, aja ngomong ora apa-apa. Aku ora seneng lah pujian ning masjid wong NU kae. Rugi donya ora dadi apa-apa matamu. Ya dadi apa-apa kok rugi donya. Ya awakmu ora iso ngamplopi aku goblok gitu loh. Mindsetnya itu dirubah gitu loh. Bahwa orang NU juga bisa keren. Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh sufi tapi kaya. Kenapa yang kita contoh hanya sufinya, tidak mencontoh kayanya? Saya sama Mas Gilang itu, kebetulan saya kan brand ambassador MS Glow. Ya, lumayan lah. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Saya bilang, ayo Mas kita kumpulin pengajian teman-teman artis, pengajian ala ahlu sunnah. Saya punya acara di BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah ala ahlu sunnah. Saya punya pengajian bersama teman-teman artis. Artinya apa? Kita nggak kalah dengan orang Wahabi. Cuman persoalannya bukan masalah bisa apa nggak bisa, mau apa nggak mau. Gitu saja. Dulu saya bilang mau pengen bikin pengajian di kalangan selebritis para pejabat. Orang mengatakan, Gus, mimpimu terlalu besar. Saya katakan, ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Kalau ada orang lain menertawakan kegagalanmu, tertawakanlah mereka dengan kesuksesanmu. Sekarang ada santri mana dok karena aku. Jamaahku malah rondo-rondo huayu-hayu. Dari Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Sherin Evangelista. Yang terakhir idolanya Rektor UIN Malang, Lucinta Luna. Ya Allah, ya Allah. Wayu bro tak rangkul, busine metu tungul. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Maka saya katakan sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es, goblok. Lah awake gede kok bajune es kan goblok. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Ayo. Bayangno dosenmu nganggo sempak ning jaba. Ayo kowe ngapa kowe? Sing paling goblok sapa? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Bintang siji. Akhirnya sudah jam 1. Alah belum matamu. Saya harus pulang ke Sidoarjo. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan malam hari ini semua yang sakit disembuhkan. Semua yang sepi dilapangkan. Yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, yang belum lulus segera diluluskan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah. Munajat ki rasa nganggo musik goblok bisa. Cahya Dro ki ngisroh ya masuk iki. Oh munajat udah ditabuhi lho. Mbah Yai diaturi mik le. Mbah Yai diaturi mik. Mungkin bar selawat Mbah Yai ndonga. Abrokan ndonga. Sakniki selawat riyen Hasbi Rabbi munajat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi
qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Barokah tunggu saking bahayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.